Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Besar kasih Allah kepada kita. Saat ini di penghujung bulan Oktober, kita semua boleh berjumpa lagi di rumah Tuhan, di dalam ibadah raya Minggu dan perjamuan kudus GKMI Pati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus telah memulai segala yang baik di dalam kita. Sekarang kita mau memuji Dia, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian, Allah yang setia. Baik
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita pada minggu pagi ini kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian anugerah, damai, sejahtera dan cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan membaca dari surat 2 Korintus 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Silakan duduk kembali dan lanjut ibadah, saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Bersyukur kita mempunyai Bapa yang sangat baik. Kasih-Nya selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita diberikan nikmat, hendaklah kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Saat kita dalam pergumulan, hendaklah kita mendekat memohon pertolongan-Nya. Dia akan mendengar, Dia akan tolong karena Dia Bapa yang baik. Bersama kita akan pujikan lagu Bapakku yang baik sebagai pujian penghantar doa syafaat.
kepala kita seraya menengadahkan hati dan roh kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan Allah itu baik kepada kami. Kasih, penyertaan, pertolongan, pimpinan, berkat, dan segala yang baik sudah kami rasakan, sudah kami terima di dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, hati kami selalu rindu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di minggu pagi ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah dipersekutukan di dalam rumah Tuhan, dan hati kami siap untuk merayakan cinta kasih Tuhan. Kami ingin beribadah dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami ingin diberkati kehidupan kami, dan kami ingin dibangunkan kerohanian kami. Hari ini Tuhan, kami kembali datang kepada Tuhan di dalam kesatuan hati dan kesatuan iman kami. Membawa segala pergumulan-pergumulan hidup kami kepadamu Tuhan. Ada banyak hal yang memang tidak dapat hamba ungkapkan oleh karena keterbatasan hamba. Tetapi Allah yang kami sembah, yang kami muliakan tidak terbatas dan maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini hati kami terbuka di hadapan-Mu. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Baik itu pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga kami, dalam rupa relasi dan hubungan yang tidak harmonis, dalam rupa masalah keuangan, kondisi ekonomi rumah tangga kami, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam mereka bekerja, mencari pekerjaan, jodoh mereka, dan bahkan masa depan hidup mereka. Untuk pekerjaan kami, usaha kami yang kami geluti, ada banyak hal Tuhan yang mungkin saat ini tengah dihadapi oleh jemaat Tuhan, rupa-rupa persoalan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa mengangkat semua beban persoalan kami. Dan kiranya Tuhan menopang kami agar kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Biar bersama-sama dengan Engkau kami ditopang dan dimampukan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Hankun, kami berdoa untuk Pak Kusnadi, kami berdoa untuk pemulihan Bu Muinah, dan juga untuk pemulihan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang saat ini merindukan pemulihan. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa dan mujizat kesembuhan menyembuhkan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami untuk gereja kami GKMI Pati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu hal yang kami rindu agar kami terus menjadi gereja yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja yang terus bersekutu, mendatangkan damai sejahtera, baik bagi jemaat maupun juga bagi masyarakat sekitar. Kami menjadi persekutuan yang benar-benar menyaksikan cinta kasih Kristus kepada siapapun juga. Tuhan berikan kesatuan hati di tengah-tengah GKMI Pati ini, agar dalam kesatuan hati kami boleh membangun tubuh Kristus ini dengan lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar yang menggumuli, yang mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua yang terlibat dalam persiapan diberkati, sehingga Natal dalam situasi pandemi ini dapat membangun iman kami semua, memperbaharui kehidupan kami, dan Kristus Yesus sungguh-sungguh hidup dan lahir di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden yang berjuang dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk membawa bangsa Indonesia ini keluar dari berbagai krisis yang melanda, untuk dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemi ini. Bapak berkati Bapak Presiden kami dan semua yang saat ini bersama-sama dengan dia berjuang.
Biarlah Tuhan boleh membawa hasil, membawa bangsa Indonesia terbebas dari berbagai krisis dan juga dari pandemi. Kami mendoakan Tuhan untuk Kabupaten Pati, Kota Pati tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Bupati kami dan semua pejabat yang ada agar mereka juga dapat menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pati ini dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat di Kabupaten Pati boleh menikmati satu hidup kebersamaan yang rukun, penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengarkan kami dan yang terbaik Tuhan akan karuniakan kepada kami. Lanjut ibadah kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu dari awal hingga selesai. Persiapkan kami juga untuk menerima firman Tuhan dan menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Salem. Pujian darah Yesus kita akan nyanyikan bersama untuk menyambut firman Tuhan. Bermana
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kini saatnya bagi kami untuk duduk dengan diam, duduk dengan tenang, memusatkan perhatian kami kepada pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami rindu Tuhan agar hidup kami boleh diperbaharui oleh firman Tuhan, terus menerus diubahkan menjadi lebih baik di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, menguasai hati kami, juga pikiran kami, seantero hidup kami Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kuduslah, maka hidup kami akan disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan kita membuka Alkitab kita yang menjadi dasar pemberitaan sabda firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Wahyu, dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat 5. Kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat menyimak firman Tuhan ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Dan ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa beberapa minggu ini kita gencar membahas topik transformasi. Baik itu transformasi personal, baik itu transformasi komunal. Dan minggu lalu kita juga sama-sama sudah membahas lebih dalam lagi, kita masuk lebih jauh lagi, berbicara tentang 4 area transformasi. Dan hari ini Bapak Ibu, sebagai puncaknya kita juga akan belajar tentang transformasi di dalam gereja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal transformasi ini begitu sentral dalam kehidupan umat percaya. Pertama, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena transformasi itu sesungguhnya merupakan inti dari iman Kristen. Jadi inti dari iman Kristen itu adalah transformasi dari gelap kepada terang, dari dosa kepada pertobatan, hidup baru, menjadi manusia baru, dari hukuman kepada keselamatan, dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Ini adalah tentang transformasi yang harus terjadi di dalam setiap diri umat percaya. Dan itu adalah inti dari iman kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Ya, karena kita memperingati hari reformasi dan hari perjamuan kudus sedunia. Bulan Oktober ini Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan dikenal sebagai bulan reformasi gereja, di mana kita semua mengenang seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Dia adalah tokoh pembaharuan gereja Protestan. Pada abad ke-15 Martin Luther adalah seorang teolog. Dia adalah seorang profesor. Dia adalah juga pastor gereja Katolik di Jerman. Dan saat itu Bapak Ibu, dia memandang sangat perlu untuk dilakukan satu reformasi di dalam gereja. Karena pada waktu itu terjadi banyak penyimpangan di dalam gereja. Dia melakukan kritik yang tajam. Dia menulis surat kepada pemimpin gereja. Lalu dia berdiskusi, menyampaikan pemikirannya kepada banyak pihak. Dan puncaknya Bapak Ibu dan saudara-saudari, tanggal 31 Oktober tahun 1517, dia menempelkan tulisan di dinding gereja yang berisi 95 butir pemikirannya. Dia tempelkan di depan gereja Wittenberg di Jerman. Tepat hari ini Bapak Ibu, 5 abad yang lalu, 504 tahun yang lalu. Nah, semangat reformasi inilah Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Semangat transformasi inilah, yaitu satu upaya untuk terus-menerus memperbaharui diri. Ini menjadi semangat gereja yang harus tetap hidup di dalam gereja, supaya gereja boleh menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, 2 alasan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus membawa kita pada pernyataan Alkitab. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5 ini juga berbicara tentang pembaharuan. Ketika kita membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5 ini Bapak Ibu, dan kebanyakan atau umumnya orang-orang membaca, ya banyak yang menyalahartikan bahwa teks ini sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi kelak. Sesuatu yang menyangkut akhir zaman nanti. Tetapi bukan seperti itu Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penting untuk kita menyadari bahwa kitab ini berbicara tentang pembaharuan yang telah terjadi. Dan terjadi juga sekarang ini di dunia ini. Dimulai dari karya Kristus. Dimulai dari penebusan Kristus. Yesus Kristus datang untuk memperbaharui dunia ini. Dan kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan dengan seksama pernyataan-pernyataan yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ini. Tentang Yerusalem baru turun dari sorga. Tentang kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tentang diam bersama dengan umat. Tentang umat menjadi umat Allah dan seterusnya. Ini semua jelas menunjukkan bahwa pembaharuan itu terjadi di bumi sekarang ini. Terjadi di dalam diri umat Allah. Dan dimulai dari karya penebusan Kristus dan akan terus-menerus berlangsung. Sampai pada kesempurnaannya, yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi pembaharuan Bapak Ibu yang dimaksud di dalam konteks ayat ini adalah berada dalam konteks waktu present continuous. Ya, sesuatu yang sedang terjadi ya, dan sesuatu yang masih terjadi sekarang ini dan akan terus terjadi. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pokok transformasi ini ya, adalah sesuatu yang selalu relevan untuk diperbincangkan, untuk dipercakapkan, untuk didiskusikan. Relevan menjadi semangat kita. Sebagaimana Paulus mengatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 bahwa
kita ini harus terus-menerus diperbaharui sampai mencapai kebenaran menurut haliknya. Terus-menerus diperbaharui. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat ya begitu luasnya topik tentang transformasi, khususnya transformasi gereja, maka tentu kita tidak akan membahas tentang bagaimana rumitnya pemikiran-pemikiran transformasi gereja. Tetapi saya mengajak kita untuk fokus kepada beberapa hal yang sederhana saja. Ada beberapa hal Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan kita akan mulai dari sesuatu yang paling mendasar dalam diri kita. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap perubahan menuju gereja yang lebih baik? Itu pertanyaan bagi kita semua. Siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap transformasi di dalam gereja, supaya gereja itu mengalami satu perubahan ke arah yang lebih baik? Nah, pertanyaan siapa ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan akan membawa kita kepada pertanyaan, apa itu gereja sesungguhnya? Siapakah gereja itu sebenarnya? Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, gereja itu bukanlah gedungnya. Gereja itu bukanlah organisasinya. Tetapi gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Kita semua yang telah dipersatukan menjadi tubuh Kristus, itulah gereja. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya, persekutuan umat percaya. Sebagaimana kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 tadi menyatakan itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, yang namanya transformasi itu harus dimulai dari kita. Bahwa transformasi itu harus dimulai dari umat, dikerjakan oleh umat untuk kepentingan umat dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Teks lain Bapak Ibu, Roma pasal 12 ayat 2 itu menunjukkan bagaimana pembaharuan itu adalah tentang umat. Kalau berbicara tentang pembaharuan itu adalah berkait dengan umat. Lalu dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 juga menyatakan bagaimana umat yang adalah komponen dari tubuh Kristus itu bersama-sama dibentuk menjadi bait Allah yang kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang transformasi gereja, berbicara tentang perubahan yang seharusnya terjadi di dalam gereja, maka itu berarti tentang manusia, tentang umat, tentang orang-orang yang ada di dalamnya, tentang kita semua. Jadi yang bertanggung jawab penuh terhadap perubahan transformasi dalam gereja adalah kita. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa dasar transformasi di dalam gereja? Dasarnya jelas, yaitu Kristus. Bahwa dasar transformasi itu adalah penebusan Kristus. Penebusan itulah yang memungkinkan kita mengalami perubahan di dalam roh, di dalam pikiran kita. Kemarin sudah kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Sehingga kita memahami Bapak Ibu, bahwa kita gereja persekutuan harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan itulah sebabnya kemarin juga kita berbicara tentang pentingnya perubahan baik secara personal maupun secara komunal. Semua itu didasari dari perubahan spiritual, dari roh, hati dan pikiran kita. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perubahan itu berdampak. Ini penting ya, berdampak pada tugas dan panggilan gereja. Sudah seharusnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa perubahan itu harus menyangkut, harus mengarah kepada fungsi dari gereja. Keberadaan gereja ini untuk apa di tengah-tengah kehidupan? Apa
Apa manfaat kita semua? Manfaat kita bagi sesama kita. Gereja yang sudah diperbaharui, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya tidak lagi akan sibuk dan berkutat pada hal-hal fisik. Tidak lagi berkutat kepada hal-hal bagaimana supaya kas gereja itu semakin banyak. Tidak lagi memikirkan tentang bagaimana gereja kita ini menjadi gereja yang megah. Bukan itu yang utama, Bapak Ibu. Itu penting, tetapi sekali lagi bukan yang utama. Tetapi yang paling utama adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja, sebagai persekutuan umat percaya. Karena kita ini adalah representasi Allah di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini. Maka sudah seharusnya kita memikirkan, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tentang karya apa yang dapat mendatangkan manfaat di bumi ini. Wahyu pasal 21 ayat 4-5. Ya, di sana Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan menyatakan bersama-sama dengan Allah yang diam berkarya di bumi, maka kita juga sebagai umat yang ada di dalamnya dituntut untuk, kata-kata diperhatikan, menghapus air mata, perkabungan, ratap tangis, duka cita, dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu kehidupan menjadi baru, lebih baik, lebih sempurna. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, tugas gereja itu harus bermanfaat bagi umat. Dan bahkan juga bagi mereka yang ada di luar gereja, bahkan alam lingkungan dan ciptaan lain. Apapun programnya Bapak Ibu, gereja harus memberikan dampak yang positif bagi kehidupan. Menyelamatkan, menyejahterakan, mendatangkan shalom, damai sejahtera. Ada keseimbangan antara koinonia, persekutuan, marturia, kesaksian, dan diakonia, pelayanan sosial. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah transformasi di dalam gereja, di mana melaluinya Allah menjadikan segala sesuatunya baru. Pembaharuan dimulai dari karya Kristus, kemudian mengubah jemaat, dan jemaat itu berdampak mengubah kehidupan masyarakat. Kita semua Bapak Ibu sebagai gereja harus dapat menjadi penggerak pembaharuan untuk kehidupan, supaya dunia ini menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon meteraikan di dalam hati kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang empunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Oleh karena itu Bapak Ibu, perjamuan kudus ini
disediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui diri berdosa dan mau bertobat menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Kepada kita semua yang telah menyatakan diri sebagai murid Kristus melalui sakramen baptis, saya mengundang kita untuk datang dan terima perjamuan kudus ini dengan iman. Inilah yang akan menguatkan kita melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dan mari kita mengucap syukur. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Dan oleh karena itu biarlah melalui perjamuan kudus ini, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Yesus Sang Penebus, berkati hosti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah selagi kami memakannya dan meminumnya, kami mengenang penderitaan-Mu. Kami menerima kehidupan-Mu. Dan biarlah pikiran-Mu menjadi pikiran kami. Hidup-Mu menjadi hidup kami. Dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkan kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkan hamba-Mu untuk melayankan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Dia mengambil roti, lalu mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Dia mengambil cawan minuman lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, silakan mempersiapkan hosti dan anggur yang ada. Hostinya terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengangkat hosti yang ada. Bapak, Ibu, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa, penebusan, dan hidup kekal. Terimalah, makanlah,
Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudari. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, kita telah selesai melaksanakan perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah kita makan dan minum sebagai gambaran dari tubuh darah Yesus yang telah memperbaharui hidup kita. Allah menjadikan segala sesuatunya baru. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mengakhiri ibadah ini, bersama kita akan menyanyikan satu pujian. Ini aku, utuslah aku. Ladang sudah menguning, telah siap di Tuhan. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku. Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan lawan, beritakan Injilmu. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Kau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanmu. Kami satu, kami maju, membangun kerajaanmu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu persilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.